Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan berita terhangat, analisis mendalam, serta fakta-fakta menarik seputar dunia sepak bola. Di sini, kita tidak hanya membahas skor akhir, tapi juga mengulik cerita di balik lapangan hijau, mulai dari drama, kontroversi, hingga kisah inspiratif dari para pemain yang sedang jadi sorotan. Malam ini, kita akan membahas satu nama yang belakangan sangat ramai diperbincangkan di media sosial, baik di Prancis maupun di tanah air. Calvin Verdong. Ya, pemain keturunan Indonesia Belanda ini baru saja melakoni debutnya bersama klub barunya di Ligue 1, Lille SC. Namun sayangnya, debut itu bukanlah awal manis yang diharapkan, melainkan penuh tekanan, kritik, bahkan cemoohan dari sebagian fans Prancis. Menariknya, di balik kritik itu, ada pula pembelaan luar biasa dari supporter Indonesia yang membanjiri kolom komentar klub Lille. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana penampilan Verdong di laga debutnya? Dan seberapa besar arti dukungan fans Indonesia untuk karirnya? Mari kita kupas tuntas. Pertama-tama, mari kita tarik ke momen debut tersebut. Pertandingan antara Lille kontra Lens di Stadion Stade Ballot de Lille seharusnya menjadi malam spesial bagi Verdong. Ia memang tidak turun sebagai starter, tetapi kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diduga. Romain Perrault, bek kiri utama Lille, mengalami cedera pada menit ke-18. Pelatih pun tak punya pilihan lain selain memasukkan Calvin Verdong. Dengan demikian, Verdong resmi menjalani debutnya di Ligue 1 Prancis, liga yang dikenal sebagai salah satu kompetisi terkeras di Eropa. Namun, bukannya menjadi malam penuh senyuman, pertandingan itu justru berubah menjadi mimpi buruk. Lens yang tampil di depan publik sendiri sangat agresif. Mereka tidak memberi ruang bagi Lille untuk bernapas. Pada menit ke-28, Wesley Saad membuka keunggulan bagi tuan rumah. Tekanan semakin berat ketika Florian Thauvin, mantan pemain Marseille yang berpengalaman di Ligue 1, menggandakan skor pada menit ke-43. Dan pada babak kedua, tepatnya menit ke-52, Ryan Fofana mencetak gol ketiga. Skor 3-0 membuat Lille benar-benar tak berdaya. Buat Verdong, laga debut ini jadi ujian berat, karena ia harus menghadapi lawan tangguh dalam kondisi timnya sedang tertekan. Kalau bicara soal performa, sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Verdong beberapa kali terlibat dalam serangan, mencoba membantu tim membangun momentum, dan juga mencatatkan beberapa blok penting di lini pertahanan. Statistik menunjukkan bahwa dia tidak tampil seburuk yang dicitrakan sebagian orang. Bahkan, rating performanya menurut data statistik masuk kategori hijau, artinya di atas rata-rata minimal yang bisa diterima. Namun, tetap saja, dalam sepak bola modern, 1-2 kesalahan kecil bisa terlihat besar, apalagi jika hasil akhirnya adalah kekalahan telak. Nah, disinilah mulai muncul drama di luar lapangan. Akun resmi Lille di media sosial dibanjiri komentar dari para fans. Sayangnya, sebagian besar komentar pedas langsung ditujukan kepada Calvin Verdong. Ada yang menulis, catatan untuk Ginio, jangan pernah berbaris Verdong lagi. Tidak akan pernah lagi. Ada pula yang menyindir, orang Indonesia dekat di sana dengan Verdong. Itu adalah salah satu yang terburuk hari ini. Bahkan ada komentar yang lebih tajam, menyebut Verdong sebagai pemain paling buruk bersama Mbah. Kritik-kritik ini, tentu saja, membuat debut yang sudah berat rasa semakin pahit. Namun di sisi lain, ada fenomena yang menarik. Supporter Indonesia tidak tinggal diam. Mereka yang sejak awal sudah mengikuti perjalanan Verdong, baik di klub sebelumnya NEC Nijmegen maupun kabar kepindahannya ke Lille, langsung pasang badan membela sang pemain. Kolom komentar yang tadinya dipenuhi kritik dari fans lokal, perlahan mulai diwarnai oleh dukungan penuh semangat dari fans Indonesia. Mereka menulis kalimat-kalimat motivasi, mencoba menguatkan mental Verdong, dan mengingatkan bahwa debut bukanlah akhir dari segalanya. Salah satu komentar dari akun Indonesia menuliskan, mungkin karena debut pertama, dia sering salah passing, terus telat turun, dan agak kurang ngotot, beda banget dengan Verdong biasanya. Tapi semoga di match berikutnya bisa membuktikan, karena kita tahu persaingan di tim ini keras banget. Komentar lain menambahkan, bangga sebagai orang Indonesia, Verdong dapat rating hijau. The best Verdong. Ada juga yang mencoba menenangkan suasana,
Lihat komen banyak sekali yang hujat, padahal dia kan baru debut, perlu adaptasi dong. Aku yakin beliau ini pekerja keras, selalu akan berusaha memperjuangkan tempat utama dan akan bermain ganas. Fenomena ini bukan pertama kalinya terjadi. Beberapa tahun terakhir, setiap kali ada pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, terutama di Eropa, supporter tanah air selalu hadir memberi dukungan. Kita pernah melihat hal serupa pada Jordi Amat, Sandy Walsh, Shin Patinama, hingga Ilken Baget. Kali ini giliran Kelvin Verdong yang merasakan kekuatan diaspora fans Indonesia. Bahkan bisa dibilang, jumlah fans Indonesia yang hadir di kolom komentar klub asing seringkali jauh lebih besar dari fans lokal. Hal ini membuat nama pemain terkait semakin ramai dibicarakan, bahkan mendunia. Lalu, bagaimana sebenarnya situasi Verdong? Kita harus ingat bahwa ia bukanlah pemain sembarangan. Usianya kini 28 tahun, dan ia sudah punya pengalaman panjang di Eropa, terutama di Eredivisie Belanda. Bersama Nick Nijmegen, ia menjadi salah satu bek kiri andalan dengan reputasi cukup solid. Gaya mainnya dikenal disiplin, rajin membantu serangan, tapi tetap fokus pada pertahanan. Pengalaman itulah yang membuat Lille tertarik merekrutnya. Jadi wajar kalau ia butuh waktu untuk beradaptasi di Liga 1 yang punya tempo permainan berbeda, lebih keras, lebih cepat, dan tentu lebih penuh tekanan. Liga 1 dikenal sebagai liga fisik dengan pressing ketat. Banyak pemain baru yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Bahkan bintang dunia seperti Lionel Messi saja pernah kesulitan di musim perdananya bersama Paris Saint-Germain. Jadi wajar jika seorang Verdong mengalami debut yang tidak sempurna. Justru inilah momen adaptasi yang bisa membantunya berkembang lebih jauh. Kritik memang keras, tetapi di balik itu ada peluang besar. Kalau kita lihat statistik pertandingan, sebenarnya Lille sempat menguasai bola lebih lama. Namun perbedaan utamanya ada pada efektivitas. Lens jauh lebih tajam dalam memanfaatkan peluang. Dalam situasi seperti ini, bek kiri seperti Verdong akan selalu terlihat kesulitan karena lawan terlalu dominan. Jadi menimpakan seluruh kesalahan pada dirinya jelas tidak adil. Penting untuk diingat, debut hanyalah langkah pertama. Masih banyak pertandingan lain yang bisa menjadi panggung bagi Verdong untuk membuktikan kualitasnya. Seperti pepatah Jawa, alon-alon waton kelakon, pelan asal tercapai. Tidak ada karir yang mulus tanpa rintangan. Justru kritik ini bisa menjadi cambuk motivasi. Jika ia mampu bangkit, memperbaiki kesalahan, dan menunjukkan konsistensi di pertandingan-pertandingan berikutnya, bukan tidak mungkin cemoohan malam ini akan berubah menjadi tepuk tangan meriah di masa depan. Di titik ini, peran supporter Indonesia sangat besar. Dukungan yang membanjiri kolom komentar bukan hanya sekadar euforia, tetapi bisa menjadi energi positif untuk Verdong. Bayangkan seorang pemain baru yang sedang tertekan di liga asing, lalu ia melihat betapa banyak orang dari tanah leluhurnya yang memberikan semangat. Itu pasti menjadi dorongan moral yang luar biasa. Fans Indonesia punya reputasi sebagai salah satu basis supporter paling loyal di dunia. Dan sekali lagi, mereka membuktikannya. Kisah debut Kelvin Verdong ini mengingatkan kita pada dinamika unik antara pemain keturunan dan identitas nasional. Banyak pemain dengan darah Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Setiap kali mereka bermain, fans tanah air selalu merasa memiliki keterikatan emosional. Bahkan ketika mereka belum resmi memperkuat timnas, dukungan itu sudah mengalir deras. Inilah yang kini dirasakan Verdong. Meski belum tentu akan memperkuat Garuda, ia sudah mendapatkan tempat spesial di hati fans Indonesia. Apapun yang terjadi di debutnya, perjalanan masih panjang. Verdong punya kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan membuktikan bahwa ia layak memperkuat Lille di kompetisi sekelas Ligue pertama. Debut yang pahit hanyalah bagian kecil dari perjalanan karir yang lebih besar. Dan jika ia mampu melewati badai kritik ini, maka kepercayaan pelatih dan supporter bisa kembali pulih. Sobat Ceklak Tate, begitulah cerita lengkap tentang debut Kelvin Verdong yang penuh tekanan, dihujani kritik, tapi juga dibanjiri dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Dunia sepak bola memang kejam, satu pertandingan bisa langsung mengubah opini publik. Tapi jangan lupa, sepak bola juga penuh dengan kisah comeback, di mana pemain yang sempat diragukan bisa bangkit dan jadi bintang. Pertanyaannya sekarang,
Mampukah Verdong melakukan hal yang sama? Kita akan tunggu jawabannya di laga-laga berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Cek Fakta dengan cara like, share, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan konten menarik dan analisis mendalam seputar sepak bola dunia. Ingat, selalu cek fakta sebelum percaya dengan kabar yang beredar. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cek Fakta.